Haleluya, haleluya. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Dan saya akan berbicara hari ini. Mungkin saudara berkata, oh bicara apa Pak Pendeta? Yaitu dengan tema, setan muncul dengan berbagai penampilan. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Mungkin kalian, wih, setan juga memiliki penampilan. Oh iya, setan kan bisa berani, bisa meniru. Dia ada peniru yang sejati. Dia bisa penampilannya baik, penampilannya seperti malaikat terang, penampilannya juga sebagai penggoda, penampilannya juga saudaraku sebagai penipu, bahkan penampilannya sebagai singa yang lapar. Nah saudaraku dikasih Tuhan, mungkin selama ini kita diperdaya oleh setan. Nah hari ini saya akan membaca kepada kita bagaimana setan itu dalam penampilannya. Yang pertama, sebagai malaikat terang. Saya akan baca firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, sebagai malaikat terang, saudara dikasih oleh Tuhan, berarti dia menyerupai apapun. Dia terang. Dia berkata kepada kita, enggak apa-apa lakukan itu, enggak apa-apa kamu kerjakan itu, enggak apa-apa saudara kerjakan ini. Nanti kalau kamu lakukan ini kok, nanti kamu akan melihat hasilnya. Nanti kamu mengerjakan ini kok, kamu akan bisa menikmati hidup. Padahal itu adalah dia sedang menyerupai malaikat terang. Hati-hati kepada iblis, hati-hati saudara dikasih Tuhan. Kalau ada orang berkata kita harus pergi begini, enggak apa-apa kok kamu selama ini kan miskin, nggak apa-apa kok kamu selama ini kan kamu udah sakit-sakitan, kita harus pergi ke sini. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah setan memanipulasi kita dengan apa? Dengan sebagai malaikat terang. Hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, saudara harus datang kepada Tuhan. Jangan percaya kepada setan, karena setan adalah pembohong. Setan tidak pernah meminta gratis. Setan tidak pernah meminta sia-sia, tetapi dia meminta tumbal. Saudara dikasih Tuhan. Untuk itu, buka hatimu kepada Tuhan. Yang kedua yang berusaha sampaikan kepada kita, setan muncul dengan berbagai penampilan. Yang kedua adalah yaitu sebagai penipu. Saya akan baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Setan sebagai penipu, saudaraku. Setan menipu. Manusia ada yang berada di dalam Taman Eden. Mereka sudah lengkap segala-galanya. Adam sudah memiliki segala-galanya. Hawa memiliki segala-galanya. Mereka menikmati kecukupan, mereka menikmati kebahagiaan di dalamnya. Tetapi setan ini dia pakai firman Tuhan untuk menipu Hawa dan Adam. Bahkan setan ini saudaraku, dia berkata sekali-kali kamu tidak akan mati. Itulah pekerjaan setan. Kadang-kadang setan menipu kita, kadang-kadang setan menghancurkan kita. Tidak apa-apa kamu lakukan ini. Tetapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kita mengerjakan itu. Hari ini saya mau ingatkan kepada kita, setan dengan tipu muslihatnya saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita lakukan ini, gak apa-apa kamu tinggalkan Yesus kok, gak apa-apa kok kamu mencari jabatan kok dengan ini, gak apa-apa kok kamu begini. Tetapi saya mau ingatkan, setan adalah sebagai penipu. Amin saudaraku dikasihi. Pak Pendeta, gimana sih kalau begitu hidup saya mau ingatkan, saudara akan bebas. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Nah yang ketiga yang berusaha sampaikan kepada kita, setan muncul dengan berbagai penampilan, yaitu seperti singa yang lapar. Saya akan baca firman Tuhan 1 Petrus pasal 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebagai singa yang lapar. Saya senang sekali Petrus menuliskan ini. Dia berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga ini supaya kita tidak jatuh dalam genggaman tangan iblis. Kenapa? Karena dia seperti singa. Kalau kita perhatikan bagaimana cara singa untuk menerkam mangsanya, saudara aku dikasihi oleh Tuhan, dengan segala tipu muslihat. Dia berjaga-jaga. Nah kita kalau tidak berjaga-jaga, dia akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Dia akan bisa mengagalkan kita. Dia akan bisa menipu kita dengan macam cara.
maka kita harus berjaga-jaga. Kenapa kita katakan si iblis berjalan keliling sama seperti singa? Berarti dia mengelilingi kita, dia tahu kapan kita lengah, dia tahu kapan kita tidak berdaya. Disitulah setan mau menghancurkan kehidupan kita, disitulah setan menerkam kita, disitulah setan akan masuk dalam pikiran kita. Mungkin pikiran kita sedang lemah, mungkin pendengaran kita sedang lemah, mungkin juga mulut kita sedang lemah, mungkin juga hati kita sedang lengah. Dari situlah setan masuk, saudara kasih Tuhan, ingin menghancurkan kita. Makanya singa itu kita harus berjaga-jaga dengan baik. Kita harus bisa lawan iblis dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi anak-anak-Mu, kalau ada yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, lepaskan mereka pada saat ini. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Bapa, biarlah nama Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.